Ya pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021. Di mana tahun 2020 seharusnya BKKBN melaksanakan hajat besar 5 tahunan, yaitu pendataan keluarga. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, pendataan keluarga ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2021. Nah, pendataan keluarga ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Nah, sebagai mitra kerja BKKBN, salah satunya Komisi 9 DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif perlu untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam hal ini BKKBN, termasuk terkait program pendataan keluarga tahun 2021 atau disingkat PK21. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana pendataan keluarga tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat tentu sudah mempersiapkan dengan baik pelaksanaannya. Nah, kita akan membahas terkait hal ini, pemirsa, terkait dengan pendataan keluarga di tahun 2021 ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan virtual. Saya akan sapa dulu, ada Ibu Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati MSI selaku anggota Dewan Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi Bu Fida, apa kabar Ibu? Baik, kemudian ada Pak Herman Melani SHMH, Korbit Adpin BKKBN Jawa Barat. Selamat pagi Pak Herman, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Ini udah Iya, baik. Oke. siang. Pak Herman, Semangat kita pagi. kita akan lanjut. Pak Herman, langsung saja terkait dengan pendataan keluarga tahun 2021 ini. Sebenarnya bisa digambarkan Pak, untuk pendataan keluarga tahun 2021 ini seperti apa Pak? Jadi pendataan keluarga ini regulasinya jelas diatur Hmm. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ya, Hmm. yang dari sisi pengertian dari pendataan keluarga jelas bahwa tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data demografi, data keluarga berencana, data keluarga sejahtera dan data anggota keluarga yang dilakukan Hmm. serempak selama 5 tahun sekali. Jadi memang betul tadi seharusnya kita laksanakan di 2020 karena terakhir kita melaksanakan pendataan keluarga itu di 2015 ya, karena memang ada pandemi COVID, dengan segala pertimbangan maka diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2021. Oke. Kemudian dari pendataan keluarga ini, sistem pendataannya seperti apa Pak Herman? Jadi pendataan keluarga ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dilakukan secara door to door, dilakukan oleh kader pendata kita yang sudah kita orientasi ya, terus kemudian kita latih sehingga pada saat kunjungan kepada keluarga itu memang sudah teruji ya, sudah bisa menyampaikan apa yang akan menjadi bahan-bahan untuk ditanyakan, terutama yang ada dalam formulir maupun aplikasi yang ada dalam pendataan keluarga ini. Jadi pendataan keluarga ini memang tahun ini kita tahun yang sangat penuh tantangan ya, karena di sisi lain kita harus langsung melakukan wawancara dengan keluarga, tapi di sisi lain juga kita sedang menghadapi COVID dan tentunya nih terus kita lakukan strategi untuk agar prokesnya tetap terjaga dan pendataan keluarganya tetap berjalan. Iya, nah ini termasuk yang akan saya tanyakan Pak Herman, ini bagaimana nih tantangan teman-teman di lapangan? Karena kan suasananya sedang pandemi seperti itu Pak Herman. Apa keluhan teman-teman di lapangan Pak Herman terkait dengan Jadi di suasana? lapangan ini banyak sekali apa ya, kalau disebut kendala ya kendala, Iya. tapi sudah bisa teratasi ya. Terutama adalah soal tadi saya sampaikan kunjungan itu kan tidak semua keluarga yang didatangi itu menerima dengan apa ya, tangan terbuka ya, karena Betul. khawatir juga takutnya yang mendata bawa virus ya. Iya. Yang mendata juga takut juga yang didata juga ternyata OTG misalnya. Iya. Makanya kita strategikan bahwa untuk kader pendata kita
minta pemerintah daerah setempat untuk membantu vaksinasi bagi kader pendata, dan itu sebagian besar sudah dilakukan ya, kecuali memang kader pendata tersebut secara kesehatan tidak bisa divaksin ya, tapi sebagian besar sudah divaksin, sehingga itu setidaknya menjadi namanya keyakinan tersendiri bagi yang didatangi bahwa protokol kesehatan penyebaran COVID ini bisa tetap terjaga. Ya, tapi Pak, sebenarnya apa keunggulan dari pendataan keluarga tahun 2021 ini, Pak Herman? Seberapa penting sih pendataan keluarga ini, Pak Herman? Ya, jadi pendataan keluarga yang tahun ini memang agak berbeda dengan tahun 2015 ya, karena indikatornya tentunya bertambah dan juga tentunya memperbaiki apa yang dilakukan di 2015. Ya. Nah, memang ada di tahun 2020 juga ada sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS. Betul. Ya. Cuma perbedaannya jelas bahwa kalau sensus penduduk kan mendata atau mensensus penduduknya. Kalau pendataan keluarga ini kita mendata keluarganya. Jadi tidak lagi berbicara pada aspek administrasi kependudukan, tapi lihat kepada pasangan usia subur atau pasangan keluarga itu yang menjadikan kategori keluarga. Nah, keunggulannya di pendataan keluarga ini tentu data yang kita miliki adalah data yang mikro, yang rinci ya, sesuai dengan indikator yang sudah ada di dalam formulir maupun aplikasi. Data itu nantinya bisa diupdate, bisa dimutakhirkan. Jadi tidak lagi menjadi data statis, tapi memang selalu diupdate secara sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Terus kemudian memang ini keunggulan yang lainnya juga memang data yang kita miliki nanti adalah dapat dipergunakan dalam intervensi di lini lapangan di masyarakat ya. Termasuk juga nanti para kader pendata juga akan membuat peta keluarga. Peta keluarga ini nanti dibuat berdasarkan kondisi kewilayahan di satuan wilayah tersebut, misalnya di RT, nanti akan digambarkan peta keluarganya sehingga kita lebih tahu sasarannya akan lebih cermat, lebih cepat gitu ya. Dan tentunya ini adalah data PK 2021 ini tentunya data yang diperoleh dari masyarakat ya. Kemudian diambil atau diperoleh juga oleh masyarakat, dalam hal ini kader pendata, dan nantinya juga pemanfaatannya juga untuk masyarakat. Oke. Pemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, untuk apa Pak Herman pemanfaatan data dari si pendataan keluarga tahun 2021 ini Pak Herman? Ya, jadi pendataan keluarga ini nanti hasilnya akan kita publish ya, meskipun ada beberapa yang artinya ketika dipublish itu tidak semua bisa dipublish ya, tentu ada beberapa segmen yang nanti hanya beberapa pihak tertentu saja yang bisa mengakses. Nah, nanti manfaatnya tentunya hasil pendataan ini akan menjadi bagian dari intervensi pemerintah atau pemerintah daerah. Ketika datanya misalnya nanti ada data potensi stunting di wilayah ini, maka intervensinya berarti di wilayah ini harus ada penanganan stuntingnya. Begitu juga misalnya di sini kesertaan ber-KB-nya masih rendah, maka tentu intervensinya di wilayah tersebut harus ada intervensi soal kesertaan ber-KB. Jadi nanti banyak dari indikator itu yang nanti kita bisa intervensi tentunya dalam rangka untuk pembangunan khususnya di Jawa Barat. Iya, itulah mengapa si pendataan keluarga tahun 2021 ini begitu penting, karena mungkin untuk kedepannya untuk menentukan kebijakan apa yang akan diterapkan mungkin ya Pak Herman ya. Betul, sehingga nanti kebijakan yang diambil karena datanya akurat tentu tepat sasaran. Iya, baik seperti itu. Ya Pak Herman, nanti kita akan lanjut lagi ya, dan juga Bu Fida, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dialog iNews Jabar. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting.
mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana,